Saudara, gangguan pasokan listrik terjadi beberapa hari terakhir di Bandar Lampung. Sejumlah warga Bandar Lampung berbondong-bondong berburu genset. Rabu kemarin, sejumlah warga Bandar Lampung memenuhi toko penjual alat-alat diesel yang berlokasi di Jalan Raden Intan untuk membeli genset yang berfungsi sebagai sumber listrik. Salah seorang warga Sukarame, Firdaus, mengakui pihaknya sudah berkeliling ke sejumlah tempat untuk mencari genset dan baru mendapatkannya di salah satu toko di Raden Intan untuk keperluan usahanya. Untuk membeli satu genset, warga harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Mati lampu, karena nggak ada pemberitahuan sih mati lampunya. Udah ada. Ya karena kebutuhan di rumah itu apa di kulkas tuh nggak ada pendingin. Kayak makanan itu bisa pada. Pemadaman listrik juga terjadi di kota Banda Aceh, saudara, di mana seorang pemilik usaha pangkas rambut mengaku usahanya terganggu karena seluruh peralatan pangkas yang ia gunakan sangat tergantung pada arus listrik. Akibatnya omset jasa pangkas rambutnya menurun hingga 50%. Selain merugi karena kehilangan pelanggan, pemilik usaha juga sangat khawatir peralatan pangkasnya rusak karena listrik yang sering mati dan tegangan yang naik turun. Sudah ada 2 hari yang lalu, cuman matinya ada yang mati yang lama sampai 1 jam atau hampir 2 jam kurang lebihnya. Dan ada juga seperti hari ini mati hidup sudah 5 kali. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap alat-alat yang saya gunakan karena saya menggunakan alat serba listrik, semuanya pakai listrik. Dan efek lain saya juga ke pelanggan saya karena pelanggan ada yang cancel. Menurut manajer komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu, PT PLN berhasil menormalisasi aliran listrik di 88% wilayah terdampak pemadaman di Sumatera bagian selatan. Pemadaman serentak terjadi di Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu sejak 4 Juni lalu. PT PLN juga menargetkan aliran listrik di 12% wilayah tersisa akan kembali normal pada Kamis malam. Meski sudah berangsur pulih, Menteri ESDM tetap meminta PLN menginvestigasi dan mengaudit kenapa listrik padam hingga berjam-jam di Pulau Sumatera. Bagaimana proses perbaikan listrik di Sumatera bagian selatan? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang. Reski, selamat siang. Bagaimana untuk kondisi kelistrikan saat ini di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu pada siang hari ini? Apakah sudah normal 100% di sana? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Pemadaman listrik yang terjadi pada Selasa 4 Juli 2024 kemarin ini di wilayah Sumatera ini juga berdampak pada wilayah Sumatera bagian selatan, meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Namun demikian, informasi terbaru yang kami dapatkan, ketiga wilayah tersebut progres perbaikannya ini sudah mencapai angka 100% atau sudah mencapai keseluruhan seperti itu. Namun untuk wilayah Lampung terbaru yang kami dapatkan ini baru 60% proses perbaikannya dan itu artinya tersisa tinggal 40% lagi. Namun untuk penormalan kembali hingga 100% ini ditargetkan pada Kamis malam ini untuk wilayah yang terdampak. Dan dari pantauan kami di Palembang hingga siang hari ini, aktivitas warga yang sempat terdampak 2 hari ini sudah kembali normal dan berjalan seperti biasanya. Pemadaman listrik yang terjadi di Palembang ini berdampak pada seluruh sektor, mulai dari transportasi. Pada Selasa kemarin ini LRT tidak beroperasi sama sekali dan penumpang ini yang di dalamnya sempat dievakuasi ke moda transportasi lain, dan juga ada fasilitas umum dan pelayanan umum ini juga sempat terganggu dan sempat berhenti seperti itu ataupun tidak beroperasi, di mana seluruh traffic light di jalan Palembang ini mati ataupun tidak menyala sehingga menimbulkan kemacetan. Dan juga pemadaman listrik ini menyambar ke sektor perekonomian di mana banyak usaha warga dan pertokoan ini tidak beroperasi ataupun macet yang mengakibatkan mereka ini banyak memilih untuk membeli ataupun memburu genset yang juga mengeluhkan
biaya tambahan untuk mereka. Meski demikian, hari ini sudah kembali normal, namun pemadaman listrik yang terjadi di Palembang ini juga berdampak pada aliran air dari PDAM yang juga mati. Saat ini tidak seluruh wilayah di Palembang ini sudah kembali normal untuk aliran airnya. Seperti itu, saat ini ada beberapa wilayah di Palembang yang belum normal kembali aliran air dari PDAM dampak dari pemadaman listrik 2 hari ini. Francisco. Baik, sejumlah dampak ditimbulkan akibat pemadaman listrik mulai dari transportasi, fasilitas umum, dan juga masih ada untuk pemulihan ataupun juga normalisasi untuk PDAM sendiri. Nah, lantas Reski, dari hasil investigasi PLN, kematian listrik kemarin ini sebetulnya penyebab apa dari hari-hari di wilayah Sumatera ini? Apakah sudah ditemukan hasil ataupun juga ada konferensi pers? Ya, untuk hasil sementara dari pihak PLN ini menyebut bahwasannya pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera ini akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV Lubuk Linggau Lahat yang merupakan jaringan interkoneksi seperti itu, Francisco, yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera. Hal ini juga mengakibatkan terganggunya tak kurang dari 29.000 gardu distribusi yang memasok listrik pelanggan. Dan upaya untuk penormalan ini, saudara, melibatkan penanganan pada 458 penyulang tegangan menengah 20 kV yang menyuplai 29.196 gardu distribusi. Dan dari pemadaman listrik ini setidaknya ada 4,3 juta pelanggan listrik PLN yang terdampak. Francisco. Baik, 4,3 juta pelanggan terdampak akibat kematian listrik karena gangguan jaringan transmisi SUTET. Terima kasih atas laporan Anda, Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan.